Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita yang kedua dalam pembahasan akidah atau dalam pembahasan tauhid, dan buku yang akan kita bahas adalah Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita ingin mengulang sedikit pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah tentang 3 poin yang utama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita jadikan 3 atau 4 kali pertemuan sebagai muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama sebagai muqaddimah, kita telah menyebutkan tentang perkataan daripada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bahwa kita harus mempelajari dan mengamalkan 4 hal, yakni al-ilmu, kemudian al-amalu bih, beramal, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, yang keempat apa? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas dakwah, bersabar di atas ilmu, bersabar di atas dakwah, dan juga bersabar di atas amal dan bersabar di atas dakwah. Nah, kemudian kita lanjut pada 3 poin berikutnya. Jadi kitab Usul Tsalatsah, kalau kita buat skema, yang pertama adalah 3 poin pertama yang tadi telah kita sebutkan. Yang kedua adalah 3 poin yang kedua yang malam ini akan kita bahas. Yang ketiga adalah 3 poin yang ketiga. Adapun 3 poin yang kedua ini mengenai tauhid rububiyah, kemudian mengenai tauhid uluhiyah, yang ketiga mengenai al-wala wal bara, al-muwalat wal muadat, tentang loyalitas dan anti loyalitas. Ini 3 poin kedua. Adapun 3 poin yang ketiga adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal ajaran Islam dengan dalil-dalilnya. Naam, 3 poin ini sangat penting. 4 poin yang pertama, 3 poin kedua, 3 poin yang ketiga. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis buku ini, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah. I'lam rahimakallah. Kembali beliau menggunakan kalimat i'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, yakni memberikan taufik atas engkau supaya engkau bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi sebab engkau akan dirahmati oleh Allah. Jadi ada 2 kalimat yang biasa digunakan, ghafarakallah, semoga Allah taala mengampuni dosa engkau. Itu berarti tentang masa lalu, dosa yang diampuni masa lalu. Tetapi kalau kalimatnya adalah rahimakallah, semoga Allah taala merahmati engkau, itu adalah doa untuk masa depan, supaya dalam kehidupan engkau di masa depan engkau senantiasa diberikan taufik oleh Allah
begitu juga pertolongan supaya bisa taat kepada Allah, sehingga dengan demikian engkau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu thalathi masail wal amalu bihin. Ketahuilah semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau wajib mengetahui dan mengamalkan 3 hal. 3 poin. Yang pertama kata beliau adalah annallaha ta'ala khalaqana. Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan berbagai macam rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan tidak pernah membiarkan kita tanpa tujuan, dalam kebingungan. Bal arsala ilaina rasula, tetapi Allah Ta'ala mengutus kepada kita rasul, dan kepada setiap umat seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tadi masuk ke dalam jannah. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang maksiat, yakni tidak mau menerima dakwah rasul tadi, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Maka Fir'aun menolak Musa. Maka Fir'aun kami azab, kami tenggelamkan di laut mati. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama tadi bunyinya bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kita. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semua makhluk ciptaannya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian, kemudian membentuk wajah rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan Allah Taala telah menciptakan segala sesuatu. Wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberikan rezeki, maha kuat dan maha perkasa. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Dan ini hal yang pasti diimani oleh semua manusia. Jikalau dia mempunyai akal yang sehat, ya, dan juga fitrah yang selamat. Kecuali akalnya tidak sehat lagi, atau fitrahnya tidak selamat lagi, maka dia menolak tauhid rububiyah. Nah, maka tauhid rububiyah ini kata para ulama menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Yang kedua adalah al-rizq, pemberian rezeki. Yang ketiga adalah al-milik, bahwa Allah Ta'ala pemilik segala sesuatu yang telah diciptakannya. Yang keempat adalah at-tadbir, Allah lah yang mengatur segalanya yang telah diciptakan ini. Jadi Allah yang menciptakan segalanya, memiliki semuanya, mengatur segalanya. Begitu juga maka tauhid rububiyah ini mustalzimun
li tauhidi al-uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah ini konsekuensi logisnya nanti adalah untuk masuk pada tauhid uluhiyah. Dan ini hal yang diterima secara universal oleh semua manusia yang akalnya tadi sehat, kemudian fitrahnya masih selamat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah manusia menyangka mereka diciptakan begitu saja, tiba-tiba nongol di dunia ini? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang mengaku menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, lalu bagaimana dengan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan? Maka pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tiada. Enggak mungkin yang tiada ini kemudian menciptakan yang lainnya. Dan tidak mungkin hal yang begitu rumit dengan detail keajaiban, keseimbangan yang sangat luar biasa di dunia ini terjadi sudfatan, terjadi kebetulan. Enggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Maka seorang Badui menyatakan tanda tapak onta dan manusia menunjukkan ada yang lewat. Ya, pemilik onta dan ontanya. Segala sesuatu menunjukkan ada penciptanya. Nah, kemudian pencipta tadi tidak mungkin berbilang, jamaah. Pencipta tadi tidak mungkin berbilang. Sebab jikalau berbilang, maka akan terjadi kekacauan. Kemungkinannya yang berbilang tadi sama-sama kuat dan kuasa. Ini hal yang mustahil. Atau salah satunya kalah dan di bawah kekuasaannya. Berarti yang satunya bukan pencipta, bukan Tuhan. Maka hanya din al-Islam sajalah yang betul-betul menegaskan tentang ketauhidan. Makanya ketika dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita yang merumuskan sila yang pertama Pancasila itu kan kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, setiap pemeluknya. Kemudian diprotes oleh kalangan non-muslim lewat utusan Jepang yang bernama Maida. Kemudian diubahlah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa itu diterima? Sebab memang bapak-bapak pejuang di zaman dulu pada persiapan kemerdekaan Indonesia meyakini tidak ada din, tidak ada agama, kalau diistilahkan agama, yang betul-betul bertauhid dan mengimani bahwa pencipta adalah Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Farad, As-Samad, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah umat Islam. Jadi yang betul-betul bisa memahami dan meyakini tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah taala yang Esa, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah umat Islam. Alhamdulillah. Kemudian jemaah di umat Allah Subhanahu wa taala warazaqana, dan Allah taala memberikan rezeki kepada kita. Dan ketika kita ingin semangat ibadah, itu bisa dari beberapa sisi. Yang pertama adalah wijhah an-nazar min haits ar-rizq. Kita menghitung-hitung rezeki Allah. Napas kita yang kalau oksigen berapa nilainya. Kemudian berbagai macam nikmat yang lain, wala in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan terhitung banyaknya. Nah, dengan betul-betul meresapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semangat beribadah kepada Allah. Adapun yang kedua, aspek supaya kita semangat beribadah kepada Allah adalah kita banyak merenungi tentang apa yang kita alami di masa depan. Dari kematian, kemudian alam barzakh, kemudian hari berbangkit, pembagian kitab, hisab, kemudian mizan, menyeberangi jembatan, kemudian surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang ketiga dari sudut bahwa kita meyakini Allah Maha melihat, malaikat Maha mencatat, kemudian setiap anggota badan kita menjadi saksi pada hari di mana mulut dikunci, kulit yang bersaksi, kaki dan tangan. Maka manusia protes, kenapa kalian memberikan kesaksian? Maka kulit dan semua anggota badan yang lain menyatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami diberikan kuasa oleh Allah untuk bisa memberikan kesaksian, bisa ngomong. Allah Ta'ala razaqana, Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Maka kata para ulama menyatakan bahwa keyakinan seorang muslim yang betul-betul bertauhid kepada Allah, meyakini Allah Ta'ala adalah Razzaq, Maha Pemberi rezeki, seharusnya dia lebih meyakini rezeki yang Allah Ta'ala tulis untuk dia yang belum dia dapatkan daripada rezeki yang sudah ada di tangan dia, atau minimal sama, harusnya sama. Makanya ketika dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika bayi mencapai usia berapa? 4 bulan, Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mencatat apa? Bikat bi rizkihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Dicatat tentang rezekinya, tentang amalannya, tentang nasibnya di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha kataba maqadira kullil khalq, bahwa Allah Ta'ala telah mencatat takdir setiap hamba sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, sebelum diciptakannya 40.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka semuanya telah dicatat. Maka kata para ulama, keyakinan kita terhadap takdir Allah dalam bab rezeki adalah seharusnya keyakinan kita terhadap rezeki yang masih Allah Ta'ala tahan, belum waktunya sampai kepada kita, sama dengan rezeki yang telah kita pegang, yang ada di saldo rekening kita, yang ada dalam daftar aset kita, atau dalam genggaman kita. Itu harusnya sama walaupun belum kita dapatkan. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Dan seorang manusia wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Sebagaimana bergantungnya seekor burung gagak. Nah, ya. Jadi burung gagak itu awal mula ketika dia dilahirkan warnanya tidak hitam, bulunya. Maka oleh ibunya tidak dikasih makan. Anak siapa ini, kok beda, ya kan? Bulunya beda. Nggak dikasih makan beberapa hari, hanya dilihat dari kejauhan. Kalau rasional umum nggak makan berhari-hari baru dilahirkan, mati anak burung gagak tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memberikan rezeki kepada anak burung gagak tadi sehingga tidak mati. Allah Ta'ala munculkan aroma khusus dari badan bayi gagak tadi sehingga berbagai macam serangga datang. Kemudian anak burung gagak tadi memakan dan mematuk serangga-serangga kecil tadi. Setelah sekian hari tumbuhlah bulunya yang mana warnanya hitam seperti warna bapak dan ibunya. Seperti itu harusnya. Maka innallaha ta'ala khalaqana wa razaqana. Allah Ta'ala menciptakan kita. Allah Ta'ala juga yang menanggung rezeki kita. La nas'aluka, kami tidak bertanya kepada engkau tentang rezeki engkau. Nahnu narzuquk, kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian karena takut rezeki membunuh anak kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian lewat kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi daripada Abu Dzar Al-Ghifari, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtu,
kalian itu semuanya nggak bisa makan, nggak ada makanan sedikit pun, kecuali kalau aku kasih makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Makanya para sahabat itu wa kanu yas'alullaha ta'ala fi kulli syai'. Para sahabat itu dikit-dikit doa, dikit-dikit minta kepada Allah. Segala sesuatu, bahkan sandal yang putus, ya Allah sandal saya putus. Habis itu baru disambung. Pakaian robek, ya Allah pakaian saya robek, tolong bantu saya. Habis itu baru dijahit. Para sahabat meminta kepada Allah segala sesuatu, termasuk makanan. Kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan kelaparan kecuali yang aku berikan makanan. Mintalah makanan kepadaku, pasti aku akan kasih makanan. Nah, mungkin kita kalau berdoa itu kan minta rezeki yang contohlah uang, ya kan? Kemudahan dalam pekerjaan, tapi nggak ada yang minta makanan. Ya Allah, ya, aku minta makanan hari ini, mudahkanlah. Mintalah makanan kepadaku, kata Allah. Ya ibadi kullukum setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautuh, kecuali kalau aku berkenan ngasih makanan. Fastaksuni aksukun. Mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan. Ya ibadi kullukum, wahai hamba-hambaku setiap kalian miskin. Innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah sajalah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin. Nah, maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa razaqana, dan Allah taala memberikan rezeki kepada kita. Allah taala memberikan rezeki kepada kita. Kalau manusia ini lemah, kita lihat di masa pandemi ini saja. Itu kalau kita lihat, Masya Allah, kalau manusia yang memberikan rezeki terbatas. Lihatlah bagaimana negara misalkan terkadang kewalahan memberikan makan mereka yang ada di penjara. Kewalahan. Bahkan kita juga nonton di berita mereka yang bertanggung jawab atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengurus kebun binatang di masa pandemi ini, kasihan. Singa-singanya pada kekurangan makanan. Ada yang nggak bisa jalan, lemes dia. Itu kalau makan, kalau manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Wala sakana walam yatrukna hamala, dan merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah taala kepada kita. Setelah diciptakan, diberikan rezeki, kemudian kita tidak dibiarkan kebingungan. Walam yatrukna hamala, Allah taala tidak biarkan kita kebingungan. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi diutus kepada kalian rasul, diturunkan kepada kalian apa? Kitab suci, dijelaskan panduan. Kalau kalian ingin sampai kepadaku, kata Allah, ikuti rasulku. Ayasabul insanu ayyutraka sudah, dalam surat Kiamat. Apakah manusia menyangka bahwa dia diciptakan sudah tanpa ada tujuan, main-main? Kadang-kadang kita sering dengar manusia berkata hidup ini adalah sandiwara. Enggak, hidup ini sangat serius, ikhwan. Hidup ini sangat penting. Kadang-kadang orang menganggap hidup ini hanyalah permainan. Enggak. Hidup ini adalah kesempatan yang sangat langka yang tidak terulang kedua kali. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dalam surah Al-Mu'minun. Apakah manusia menyangka mereka diciptakan begitu saja, main-main? Main-main itu maksudnya bayi kecil, remaja, dewasa, senang-senang, main-main, bergaul, makan, minum, bekerja, nikah, punya anak, tua, meninggal, gitu-gitu saja? Enggak. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian. Apa naj'al, apakah kalian menjadikan orang yang muslim, yang taat, seperti al-mujrim,
orang yang berbuat maksiat, malakum kaifa tahkumun, bagaimana mungkin kalian memutuskan perkara. Maka di antara keadaan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman akan dibalas dengan surga Allah. Orang yang kafir dan maksiat akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala mengutus rasul. Faman ata'ahu, barang siapa yang taat kepada rasul tadi, dakhalal jannah. Wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menolak rasul tadi pasti akan celaka. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, faman ya'ba, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat pasti masuk surga, barang siapa yang maksiat pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan juga Rasulullah, kemudian juga melampaui batas dalam kemaksiatan, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka Allah. Ini contoh tidak mengikuti Rasulullah. Surah An-Nisa ayat ke-14. Itu tentang warisan, jemaah. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, melampaui batas, tidak menerapkan hitungan waris dalam Al-Quran, itu saja diancam neraka. Apalagi yang lain. Ya, ini contoh kecil. Maka kita lihat saat ini meninggal bapak, meninggal ibu, meninggal istri, anak, tidak dilakukan penghitungan warisan sesuai dengan syariat Islam. Ancamannya apa? Neraka Allah. Sebab tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini mustalzimun li tauhidi al-uluhiyah. Tauhid rububiyah ini sebagai muqaddimah daripada tauhid uluhiyah. Barang siapa yang beriman dengan tauhid rububiyah, sebagai konsekuensi logisnya dia beriman juga dengan tauhid uluhiyah. Seperti itu. Maka banyak yang berbuat kesyirikan dalam tauhid rububiyah ini. Contohnya adalah Yahudi ketika berkata Uzair adalah anak Allah, Nasrani ketika berkata Isa bin Maryam adalah anak Allah. Kemudian kalangan Sufi, walaupun mengaku Muslim, Sufi yang gulu, yang mereka menyatakan bahwa ada wali-wali yang sangat dekat kepada Allah, yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah. Atau misalkan kalangan Syiah masuk dalam kesyirikan rububiyah ketika mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu hidupnya kekal, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, bahkan sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan golongan-golongan yang lainnya, terlebih lagi dari kalangan Majusi, begitu juga agama-agama yang lainnya di luar al-Islam. Naam. Kemudian poin yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berkata bahwa pada poin yang kedua, beliau rahimahullahu taala berkata, annaman ata'a rasula, ya, annallaha la yarda. Atsaniyatu annallaha la yarda ay yushraka mahu ahadun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha sama sekali ada seseorang yang berbuat kesyirikan, ay yushraka ma ahadun fi ibadatihi la malakun mukarrab wala nabiyyun mursal. Walaupun itu malaikat yang paling dekat kepada Allah atau rasul yang paling mulia yang diutus oleh Allah. Annallaha la yarda. Allah Ta'ala tidak ridha sama sekali. Jadi Allah Ta'ala ingin ibadah itu murni hanya untuk Allah saja.
Sebagaimana Allah adalah Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Malik, Al-Mudabbir, maka Allah ingin bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khaliq hanya satu. Berarti ibadah juga hanya boleh ditujukan kepada Allah yang satu. Jikalau Nabi saja tidak boleh disertakan dalam ibadah. Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, yang Allah Ta'ala katakan, Ya Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, aku tidak peduli betapa engkau begitu mulia. Seandainya, hanya sebagai misal, seandainya engkau saja yang begitu mulia berbuat kesyirikan satu kali, semua amalmu akan aku hapus, kata Allah. Itu permisalan. Apalagi yang di bawah Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat Jibril. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, Ya Isa, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajak manusia sembah aku dan ibuku? Maka Nabi Isa berkata, Subhanak, maha suci engkau. Ma qultu illa ma amartani bihi. Aku tidaklah memerintahkan manusia kecuali apa yang kau perintahkan, wahai Allah. Hanya beribadah kepada engkau saja. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Ketika aku masih hidup, wahai Allah, aku senantiasa dakwah supaya ibadah ini hanya untuk engkau. Tapi ketika aku wafat, umatku menyekutukan engkau dengan trinitas, maka engkaulah yang akan menghisap mereka. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab, silakan, mereka hamba engkau. Naam. Maka jemaah dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak ridha. Sebab itu adalah kezaliman. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kezaliman adalah kesyirikan yang paling besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian termasuk kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Taswiyatullah ma'a ibadihi fi ma huwa min khasaisillah. Menyertakan makhluk Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu khusus untuk Allah. Yang khusus bagi Allah itu kan kayak penciptaan dari sudut rububiyah, kepemilikan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Itu hak khusus Allah. Semuanya sepakat. Nah, ibadah juga demikian, hak khusus Allah. Maka kesyirikan adalah menyamakan Allah dalam hal-hal yang itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan kesyirikan. Baik itu yang sifatnya niddun, lawan. Niddun sekutu, atau diddun atau lawan. Maka yang demikian diharamkan. Dan kesyirikan sebagaimana kita ketahui terbagi pada dua, ikhwan. Yang pertama adalah kesyirikan kecil, yang kedua adalah kesyirikan besar. Dan itu dijelaskan nanti dalam kitab Tauhid insyaallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid hanyalah milik Allah. Maka janganlah engkau berdoa di dalam masjid kepada Allah juga kepada selain Allah. Nah, kesyirikan itu kebanyakan kalau kita lihat bukan ibadah kepada selain Allah, tapi ibadah kepada Allah juga selain Allah, atau ibadah kepada Allah tapi pakai perantara kepada Allah. Itu yang terjadi kebanyakan kesyirikan. Maka kita harus memperhatikan hal ini, bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dalam ibadah tidak boleh dicampuri dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masjid hanya milik Allah. Makanya masjid tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah.
Jadi tidak boleh misalkan masjid fulan karena beliau yang membangun. Mau kemana? Ke masjid fulan. Nggak boleh. Jadi masjid itu kepemilikannya tidak boleh disandarkan. Namanya masjid itu kan wajib wakaf, tidak boleh ada kepemilikan. Wa annal masajida lillah, maka masjid milik Allah. Nggak boleh menyatakan masjid milik si fulan karena dia yang membangun. Masjid milik RT sekian karena RT itu yang dulu gotong royong. Enggak ada. Masjid itu adalah milik Allah. Maka yang diterapkan di sana adalah hukum Allah. Peribadatan hanya untuk Allah, maka tidak layak di masjid kecuali salat, kecuali zikir kepada Allah, kecuali tahlil dan juga membaca Al-Qur'an dan majlis al-ilmu. Demikian. Maka masjid ini tidak boleh disandarkan kepada si fulan atau allan atau organisasi fulan atau RT sekian atau ini khusus untuk komunitas ini. Tidak. Masjid itu adalah milik Allah, semuanya bisa beribadah sebab itu telah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sebagaimana kalian tahu bahwa masjid itu hanya milik Allah, kalian juga di dalam masjid harusnya hanya berdoa kepada Allah. Aneh, lucu. Yakin masjid ini milik Allah, tempat untuk beribadah kepada Allah, tapi kok ketika di masjid doanya kepada Allah juga kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada Allah tapi lewat perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang paling utama salah satunya adalah la ilaha illallah. Itu kan sudah penguat, tidak ada yang beribadah melainkan hanya Allah, wahdah, satu lagi, la syarikalah, tidak ada betul-betul sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Maka kesyirikan ini adalah bab yang nanti akan dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab secara lebih mendalam dalam kitab Tauhid yang akan kita pelajari. Adapun poin yang ketiga, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan Annallah la yarda, tadi poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga kata beliau adalah anna man ata'a rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kanu aqraba qaribin. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka tidak boleh bagi dia untuk muwalat, loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu keluarga terdekat, walaupun itu aqraba qaribin. Keluarga terdekat itu kan bapak, ibu, anak, saudara kandung. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, beriman kepada Allah pada satu sisi, tapi pada satu sisi yang lain mereka mencintai orang kafir. Itu tidak akan pernah ada, mustahil engkau dapatkan. Harusnya mustahil. Kalau ada, berarti aneh. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapak mereka, au abna'ahum, atau anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara kandung mereka, au ashiratahum, atau keluarga terdekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala telah catat iman untuk mereka, dan Allah taala senantiasa menolong mereka. Jadi engkau tidak akan mendapatkan satu kaum mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai keluarga mereka yang kafir, walaupun itu bapak, ibu,
anak atau saudara kandung. Tidak akan pernah. Kalau ada berarti aneh. Ayat ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala Al-Mujadalah pada ayat 22 ini diturunkan saat peperangan Badar. Peperangan Badar kita tahu Rasulullah SAW bersama 313 orang sahabat. Nah, senjata seadanya, itu pun gantian pedang. Sebagian riwayat menyebutkan pedang yang dibawa 10 bilah. Lainnya ada panah, ada tombak, ada pisau. Macam-macam. Enggak lengkap. Menghadapi pasukan yang lengkap 1000 orang. Saat itu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Kenapa? Kita tahu para sahabat itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mendapatkan hidayah, keluarga mereka masih banyak yang kafir di Mekah. Ketika peperangan yang pertama kali terjadi di Badar, itu ada yang muslim, ada yang kafir ketemu. Bahkan ada yang berkeluarga. Kita bisa bayangkan. Ada perahmen yang sangat menyentuh. Ketika terjadi peperangan, selesai, Mus'ab bin Umair melihat saudara kandungnya ditawan oleh temannya orang Ansar. Saudara kandung. Harusnya kan bela, minta keringanan. Tolong lepaskan saja. Ini kakak saya, ya kan? Secara manusiawi kan begitu. Tapi Mus'ab bin Umair berkata, wahai sahabatku sesama muslim, ini saudara kandung saya. Orang tua kami itu kaya. Tangkap dia, tahan, minta tebusan yang banyak ke orang tua kami. Bayangkan, begitu jemaah. Orang tua kami kaya, jangan tanggung-tanggung, minta tebusan yang banyak. Masya Allah. Ada juga seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah. Bukan Abu Hudzaifah al-Yamani, bukan. Abu Hudzaifah bin Utbah ini muslim. Ketika peperangan berkecamuk, dia lihat di saf orang kafir itu, yang pertama Utbah bapak kandungnya, yang kedua ada Al-Walid paman kandungnya, yang ketiga adalah Syaibah kakek kandungnya, dan dia harus berperang menghunus pedang. Ya, itu kan luar biasa. Itu peperangan batinnya kita bayangkan luar biasa itu. Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, itu ketemu dengan bapak kandungnya, Al-Jarrah. Ya, saling baku hantam, bunuh. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketemu anaknya Abdurrahman, saat itu belum masuk ke Islam. Ya, saling menghunus pedang. Maka sebagian riwayat menyebutkan mereka ketika saling berusaha membunuh, kemudian terpisah lagi, berusaha membunuh lagi. Ya, itu luar biasa. Maka turunlah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ini luar biasa tazkiyah, rekomendasi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Maka mualat itu artinya loyalitas, dan muadat anti loyalitas. Al-wala itu artinya adalah al-qurb. Al-wali artinya adalah orang yang cinta. Maka ini sangat penting. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Sudah masuk Isya ya. Nah, tafadhol, mungkin ada tambahan waktu sedikit kalau ada pertanyaan. Jadi 3 poin ini. Yang pertama apa tadi? Tentang tauhid rububiyah. Poin yang kedua tentang tauhid apa tadi? Uluhiyah. Yang ketiga tentang wala dan bara. Nah, pertemuan berikutnya nanti 3 poin yang ketiga. Habis itu selesai usul salasa. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ajaran Islam dengan dalil. Baik, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol ikhwan. Silahkan. Ya, nah, tafadhol. Tanya kan? Oh enggak. Oh mungkin ngangkat tangan gini kali ya. Baik, pertanyaan bebas saja, biasa. Kalau nggak ada tanya jawab kayaknya
kurang lengkap gitu ya. Nah, tafadhol. Ya, santri-santri kita juga tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, atau teman-teman silahkan. Nah. Oh ya. Betul. Iya, memang masjid itu kan dikasih nama, ya kan? Dikasih nama, tetapi tidak boleh kemudian disandarkan masjid fulan, masjid alan, kemudian dia seakan-akan masjid itu milik si fulan, gitu ya. Adapun ngasih nama bebas saja. Misalkan nama siapa, misalkan dia bapaknya namanya Muhammad, dia kasih masjidnya dengan nama Masjid Muhammad. Ya, yang lebih aman tidak disandarkan demikian. Yang lebih aman cari nama-nama ya mereka yang mendahului kita dengan banyak kebaikan. Mendahului kita dengan banyak kebaikan. Dan amalan itu lebih baik disembunyikan. Kalaupun hanya sekedar identifikasi masjid yang mana Pak? Itu masjid yang dibangun oleh Bapak Fulan itu, boleh saja. Tapi maksudnya sampai yang membangun lebih berhak, gitu ya. Oh, di sini nggak bisa, ini saya dulu yang bangun. Nah, misalkan begitu. Atau misalkan satu organisasi atau satu kelompok kemudian berkata, oh nggak boleh begini. Ini saya dulu yang bangun, misalkan begitu. Lebih pada ke situ. Adapun identifikasi secara lisan, kebiasaan, oh masjid fulan, yang demikian tidak masalah insyaallah, walaupun lebih baik dihindari. Tetap yang lebih utama adalah masjid-masjid yang menggunakan nama-nama Allah atau nama-nama mereka yang merupakan salafun saleh. Nah, seperti itu. Baik, silakan, ada yang lain? Kadang-kadang kan ada masjid memang digugat oleh ahli warisnya. Saya menemukan beberapa kasus masjid digugat oleh ahli warisnya. Dulu bapaknya mewakafkan tanah dan membangun masjid, tapi tidak tuntas sampai pada akta wakaf. Ketika wafat, ahli warisnya kemudian mau menjual. Wah, ini kan masjid kami dulu, ya, atau karena nggak paham dan lain semisalnya. Nah, itu nggak boleh yang demikian. Nah, taib, ada yang lain? Dan masjid itu ada fikihnya memang, ada fikihnya khusus. Ada kitab misalkan Al-Masjidu fil Islam, lumayan tebal, tentang fikih masjid. Ya, tentang fikih masjid, tebal juga lumayan. Nah, itu bagus sebelum membangun masjid, mengkaji kitab fikih masjid tadi. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.